Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, pada malam hari ini, ibadah kita akan mengadakan kolekte 2 kali, satu di tempat dan satu lagi ke depan. Untuk teknisnya akan ada petugas yang akan membagi dan mengarahkan, mohon diikuti arahan dari petugas. Yang kedua, amplop yang ke depan, amplop yang biru ya Bapak Ibu, untuk diserahkan ke depan. Demikian juga dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di luar, agar mengikuti arahan dari petugas. Kita akan memulai ibadah kita Bapak Ibu, lampu akan dimatikan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai lampu senter, senternya tolong dihidupkan. Kita akan mulai ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, demikian juga yang di luar. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, malam ini telah lahir juru selamat bagi kita, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut kelahiran Tuhan kita. Mari kita angkat kembali lagu ini, ayat yang ketiga. Kurnia
kita. Seorang putra telah diberinya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari lagu Muliakanlah. Kasih karunia menyertai kita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari pujian kita, Hai Mari Berhimpun. Amin.
Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan akan alam semesta melakukan hal ini. Amin. Kembali lagi kita akan memuji Tuhan dari pujian kita, Alam Raya Berkumandang. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Lukas 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin yang dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dari pujian kita, Hai dunia, gembiralah. Dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman Nesianum secara responsoria tertulis di warta kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, Semua yang nampak dan tidak nampak, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, lahir dari Bapa sebelum awal zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sempurna dari Allah sempurna, lahir yakni tidak diciptakan, sehakikat dengan Bapa dan perantara penciptaan semesta, yang demi kita manusia ini dan demi keselamatan kita telah turun dari sorga menjadi daging oleh kuasa Roh Kudus, dan menjadi manusia melalui perawan Maria, yang disalibkan untuk kita di bawah Pontius Pilatus, menanggung sengsara maut dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menggenapi kitab suci, Dan naik ke sorga, bertahta di sisi kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. yang kerajaannya tidak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Putra dan bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. yang telah bersabda melalui nabi-nabi, Dan akan satu gereja yang kudus dan dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Epistel pagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Titus 2 ayat 11-14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Dengan perikop, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Kita kembali memuji Tuhan sambil memberikan yang terbaik bagi kita. Kita bernyanyi selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Sama-sama datangmu di dalam dunia. Tuhan cari sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Salam salam. Hanya musik. Ayat 3. Orang Majus datang, nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Ayat yang pertama. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Sama-sama datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam salam. Hanya musik. Kita angkat ayat yang ketiga. Orang Majus datang, nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Ayat yang pertama. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun
Majus datang, nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, Dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari anak-anak yang di palungannya. Salam, salam. hanya musik. Kita angkat ayat yang ketiga. Orang Majus datang, nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Ayat yang pertama. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari anak-anak yang di palungannya. Salam, salam. Hanya musik. Kita angkat kembali ayat yang ketiga. Orang Majus datang, nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Ayat yang pertama. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari anak-anak yang di palungannya. Salam, salam. Kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Bapak Ibu sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji serta hormat kami ya Bapa yang baik, kami sampaikan kepadamu pada malam hari ini, karena kami merasakan sukacita yang begitu besar ada hadir di tengah-tengah kehidupannya kami. Khususnya pada malam hari ini Bapa, kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Untuk itu Bapa, biarlah melalui momen Natal pada malam hari ini, kami semakin tahu mengintrospeksi diri kami, sudah sejauh mana kami mengasihi sama kami manusia, terkhusus mengasihi Tuhan dengan iman percaya kami. Untuk itu Bapa, dengan kerendahan hati, kami datang ke hadapan Tuhan melalui Natal yang indah ini, supaya setiap kami terberkati dan merasakan sukacita Tuhan benar-benar ada hadir di hati dan kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini juga kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat bersama kami untuk merasakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kami tidak tahu di mana keberadaan mereka pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terkhusus juga bagi saudara-saudara kami yang pada malam hari ini mengalami sakit penyakit. Biarlah melalui momen Natal ini Tuhan Yesus ada hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah melalui bilur-bilur-Mu yang penuh kuasa itu, kesembuhan yang ilahi ada hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Biarlah di Natal ini cinta kasih Kristus benar-benar menggerakkan setiap persaudaraan kami, sehingga nyata bahwa Yesus ada lahir di hati dan kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, sebentar kami tadi juga telah mengumpulkan sebagian berkat yang datangnya daripada Tuhan, dan kembali kami kembalikan kepada Tuhan melalui gereja-Mu. Biarlah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ajari kami, para pengurus gereja, mempergunakan persembahan ini hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan, inilah kami, anak-anak Tuhan, yang pada saat ini merayakan Natal jauh daripada sempurna. Ampuni Bapa dosa kesalahan kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari P3ME.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian Hai Dunia Gembiralah. Pada ayat yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri nantinya. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Bersyukurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Hikmat yang melebihi segala akal manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi hati dan pikiran kami. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak daripada Tuhan, tinggal di hati kami dalam ruangan ini, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Natal. Mari kita membuka Alkitab kita, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ayat yang pertama saya yang membacakannya, ayat yang kedua Bapak Ibu, dan ayat yang ketujuh nanti kita sama-sama. Kita mulai dalam nama Yesus Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Tidak adalah. Demikian firman Tuhan. Tema kita di malam Natal ini adalah Yesus lahir di palungan. Menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, mengapa Yesus lahir di palungan? Padahal dia Allah. Ada 3 hal yang akan kita renungkan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, saya melihat palungan menggambarkan tidak ada tempat bagi manusia untuk menerima Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita tahu Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, maka tidak semua orang bisa bertemu dengan Allah. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita bahwa manusia waktu Yesus datang ke dunia ini
semuanya sudah berdosa, semua sudah melakukan kejahatan, bahkan tidak ada lagi tempat yang layak untuk Yesus lahir. Maka menurut manusia yang paling kotor, yang paling bau, bahkan ke situlah Tuhan mau lahir. Karena hati manusia penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu muslihat, banyak hal-hal yang tidak bisa lagi berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mau Tuhan mengubah pandangan dunia yang kotor, yang mungkin banyak kuman, tapi mau Tuhan sucikan, mau Tuhan kuduskan itu untuk bisa dia lahir di sana. Bapak Ibu, akibat sensus penduduk yang dilaksanakan Kaisar Romawi di kota Bethlehem, penginapan penuh. Alkitab mencatat tidak ada lagi penginapan yang bisa menampung mereka. Pertanyaan kita, sepenuh apa sih penduduk di sana? Masa untuk 2 orang saja pun tidak bisa lagi tempat kosong untuk mereka. Memang yang mau ditolong ini bukan orang biasa seperti kita, tetapi orang yang berbeban berat, orang yang menyusahkan, siap melahirkan di rumah orang sangat menyusahkan. Dan semua orang setelah melihat situasi itu semua menolak. Ini beban. Ini enggak layak kita tolong. Karena apa? Menyusahkan kita. Orang saat itu Bapak Ibu, yang sudah kangen, sudah lama bertemu dengan sanak keluarga, mungkin orang tuanya yang sudah lama tidak berjumpa, mereka tidak mau disusahkan, mereka tidak mau diganggu. Semua pesta sudah persiapkan, makanan sudah dipersiapkan. Kalau datang orang yang seperti ini menyusahkan, semua orang menutup hatinya. Orang yang datang ke Bethlehem pasti membawa hadiah untuk keluarganya. Yang tinggal di Bethlehem sibuk menyediakan makanan yang terbaik untuk keluarganya yang datang. Itu berarti hati penuh dengan kesenangan, penuh dengan pesta, penuh dengan hoga-hoga atau bahkan kangen yang sangat berat yang sudah lama mereka belum bertemu, sehingga mereka sudah persiapkan dengan, karena pasti mereka sudah tahu si Anu akan datang. Maka apalagi sekarang Bapak Ibu, dulu mungkin belum ada telepon, tapi dulu setelah tahu semua akan datang keluarganya, pasti mempersiapkan yang terbaik. Yang datang pun pasti menyediakan hadiah dari kota, dari negara yang dia merantau. Dan yang tinggal di Bethlehem pun pasti menyembelih makanan yang terbaik, minuman yang terbaik. Itulah peristiwa yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu, orang-orang saat itu sudah kangen, tidak boleh diganggu. Hati yang diisi dengan pesta pora, hati yang diisi dengan hanya kesenangan oleh dunia ini, tidak ada tempat untuk Yesus. Orang-orang yang ada di Bethlehem gambaran hati manusia yang ada di dunia ini, yang tidak punya belas kasihan lagi kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak ada lagi. Pertanyaan bagi kita, apakah hati kita saat ini seperti itu? Hati yang menolak Yesus lahir. Ini yang pertama menjadi renungan bagi kita.
Palungan menggambarkan tidak ada tempat bagi manusia untuk menerima Yesus. Karena manusia pinginnya yang senang-senang, yang hoga-hoga, pesta pora, apapun bisa dilakukan. Yang penting mari kita berpesta. Jangan ada yang menyusahkan kita lagi. Yang kedua, palungan menggambarkan bahwa Yesus adalah orang terbuang yang datang untuk mereka yang terbuang. Bapak Ibu, gembala di padang pada saat itu Bapak Ibu adalah kaum yang terbuang. Kelompok yang tersingkirkan. Tidak diperhitungkan oleh rabi-rabi Yahudi. Bapak Ibu, palungan dan gembala sangat berhubungan. Gembalalah yang menyediakan makanan di palungan untuk domba-dombanya. Jadi kita melihat bahwa Allah pertama-tama lahir bukan orang-orang Yahudi, orang-orang Parisi, orang-orang yang tinggal di Bait Allah, tetapi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tertolak. Disitulah Yesus lahir yang pertama. Kalau seorang anak dilahirkan di istana, maka jelas dia adalah anak raja atau bangsawan. Kalau seorang dilahirkan di rumah sakit, keluarga itu berarti keluarga yang mampu. Tetapi kalau seorang lahir di palungan, menunjukkan ia adalah orang yang terbuang. Orang yang tidak diperhitungkan dalam dunia ini. Tetapi justru kepada orang yang terbuang inilah Yesus pertama lahir. Alkitab mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Bapak Ibu, dalam Matius 8 ayat 20 berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, ini menggambarkan memang Yesus adalah anak yang terbuang. Dia orang yang tidak diperhitungkan. Bahkan meletakkan kepalanya pun di dunia ini tidak ada. Bapak Ibu, bahkan kita melihat matinya Yesus pun disalib seperti kematian penjahat kelas kakap. Ini menunjukkan dia orang yang terbuang di dunia ini. Bukankah ini gambaran dari kita? Apa yang dilakukan Yesus sebenarnya kita lah orang yang terbuang itu. Orang yang tertolak itu. Orang yang tidak berguna itu. Tetapi sebenarnya kita harus membuka hati kita supaya dia bisa masuk di hati kita ini. Apakah kita termasuk orang yang terbuang? Orang yang tersingkirkan? Tidak diperhitungkan. Kitalah yang siap menerima Yesus lahir di hati kita. Supaya benar-benar makna Natal itu ada di dalam kehidupan kita. Kitalah yang layak tempat Yesus lahir. Yang ketiga Bapak Ibu dalam firman Tuhan. Palungan merupakan suatu teka-teki bagi Maria tentang Yesus anak. Maria menyimpan itu di dalam hatinya dan merenungkan. Bapak Ibu, respon orang-orang pada saat kelahiran Yesus pada saat itu. Mereka heran melihat peristiwa itu. Tetapi bagi Maria Bapak Ibu, kelahiran Yesus teka-teki. Maria bertanya-tanya tentang bayi itu, kira-kira akan jadi seperti apakah ini anak ini nanti? Kenapa Bapak Ibu teka-teki bagi Maria?
Karena apa yang didengarnya dari malaikat sangat berbeda dengan kondisi yang ada pada waktu kelahiran Yesus. Gak layak sebagai raja. Maka Maria, teka-teki itu, pertanyaan itu masih terus mendalam dalam hatinya. Dalam Lukas 1 ayat 32-33, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada anak itu tahta Daud. Tahta berarti raja. Dan ayat 33 lebih jelas, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Makin bingunglah Maria. Ada apa ini terjadi? Anak saya dikatakan raja, tetapi kok seperti ini peristiwa ini? Sebagai seorang wanita Yahudi, Maria tahu tentang nubuat-nubuat tentang Mesias, tentang kedatangan Kristus. Salah satunya dalam Mika 5 ayat 1 tadi yang sudah dibaca, akan datang seorang yang akan memerintah Israel. Memerintah berarti seorang raja. Dalam benak Maria, anaknya adalah seorang Allah atau Tuhan. Ia juga juru selamat manusia yang sangat dinanti-nantikan, dan ia lahir sebagai seorang raja. Bukan akan menjadi seorang raja, tapi menjadi raja. Kalau akan menjadi raja, mungkin kita sama seperti orang Israel, masih menunggu. Maka orang Israel sekarang Bapak Ibu belum percaya kepada Yesus yang datang. Karena sama seperti pikiran Maria, sehingga mereka sampai sekarang belum percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Karena apa yang dipikirkan mereka itu, bahwa raja itu harus lahir di kerajaan, harus punya takhta, harus angkat senjata, harus bisa mengalahkan semua lawan-lawan mereka. Konsep itu pertama datang juga di dalam Maria. Tapi dia katakan, iya si Maria di peok dohatai jala di posor-pusor di bagasan. Sambil dia turut, sambil dia dengarkan firman Tuhan, tapi terus direnungkannya, terus dipertanyakannya. Teka-teki itu terus. Bapak Ibu, mari kita seperti Maria. Jangan cepat-cepat puas tentang kehidupan kita. Tetap pertanyakan kepada Tuhan. Tetap pertanyakan, datang kepada Tuhan. Tuhan kenapa seperti Tuhan, kenapa ini? Tuhan terus ikuti terus. Jangan datang Natal 1 tahun lagi nggak nampak. Ini nggak ada di sini itu, amin. Nggak ada di sini itu, di sana itu, tempat sana itu. Ikuti tetap, teka-teki itu seperti Maria. Nggak masuk akal ini. Kenapa ini terjadi? Tetapi tetap diiakannya, tetap dilakukannya. Tetap itulah orang yang mau belajar firman Tuhan. Bukan cukup pada saat dia Natal dan Tahun Baru. Tuhan, saya serahkan hidupku 1 tahun ini. Dari Desember sampai Desember. Di sini enggak ada itu, amin. Di sana itu ada itu. Maria mempertanyakan. Terus teka-teki itu. Bukankah banyak teka-teki dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Yang harus kita cari jawabannya kepada Tuhan. Jangan cari itu di jodoh. Jangan cari itu di mana-mana. Carilah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maria melakukan itu. Dalam benak Maria, ini adalah Allah. Ini adalah Raja. Kok seperti ini Tuhan? Kok seperti ini? Kalau Yesus seorang Raja, mengapa ia harus lahir di palungan? Bukankah palungan tempat makan binatang? Ada banyak kuman penyakit di sana. Kalau Yesus Raja, mengapa yang berkunjung kepadanya adalah para gembala yang terpinggirkan? Kenapa enggak bangsawan datang? Kenapa enggak yang dari baik Allah sana datang?
Apakah Yesus hanya raja orang miskin? Kalau dia seorang raja, mengapa harus lahir di dalam keluarga tukang kayu? Bukan keluarga bangsawan. Kalau ia juru selamat, mengapa ia tidak dilahirkan di dalam keluarga imam seperti Yohanes Pembaptis? Kenapa kami dengan Yusuf ini? Yusuf tukang kayu. Bapak Ibu, pertanyaan itu dipertanyakan oleh Maria. Kelahiran Kristus di palungan ini membuat Maria merenungkan sebuah teka-teki tentang anak ini. Maka kita tidak boleh menilai orang hanya secara lahiriah. Atau kita hidup menurut pandangan lahiriah. Bisa saja mungkin kita secara fisik enggak sempurna. Enggak ada sekolah kita. Tetapi jangan nilai orang secara lahiriah. Karena hanya melihat hal-hal lahiriah saja, maka orang-orang Nazaret menolak Yesus anak Allah. Karena melihat Yesus dari lahirnya saja, dia lahir di antara tukang kayu, maka pemimpin agama Yahudi pun menyalibkan dia. Karena dia mengatakan dia Allah. Enggak benar ini omong kosong ini. Salibkan itu. Bukankah di dunia ini seperti itu Bapak Ibu? Di dunia ini kalau mau dihargai harus kaya. Harus sukses. Harus punya kedudukan bagus. Harus pendidikannya tinggi. Tetapi semuanya di depan Tuhan sia-sia. Enggak ada gunanya itu. Anak-anak muda kalau mau dipuji harus cantik, harus ganteng, harus punya mobil, rumah, sukses semuanya. Tapi ingat, kalau itu lahiriah yang menjadi utama bagi kita, sia-sia semuanya itu. Tetapi yang penting bagaimana hati kita. Apakah hati kita bertumbuh kepada Tuhan? Apakah iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan? Itu yang penting Bapak Ibu. Pertumbuhan iman itu tidak dilihat dari sudah berapa tahun kita ada. Sudah puluhan tahun kita belum tentu bertumbuh iman kita. Bisa saja orang masih remaja tapi sudah dewasa imannya. Tidak gampang ngambak, tidak gampang merajuk, tidak gampang tidak gereja kalau tersinggung. Itu adalah orang yang sudah bertumbuh imannya. Karena hatinya di dalam pertanyaan-pertanyaan kehidupan, pergumulan hidup ini, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Datang ke gereja enggak melihat pendeta, enggak melihat orang, enggak melihat siapa-siapa, tapi tetap dia fokus kepada Tuhan. Jangan terganggu imanku dengan Siano yang seperti itu. Dia terus datang, dia terus berbuat sesuatu. Dan itu yang diinginkan Tuhan di hati kita Bapak Ibu. Salomo saja yang begitu kaya, tetapi dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 Salomo mengatakan semua kekayaan itu sia-sia. Bahkan dikatakan siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Karena yang bisa memuaskan hati kita adalah Yesus yang lahir di palungan hati kita hari ini. Teka-teki Maria Bapak Ibu terjawab setelah kematian dan kenaikan Yesus ke surga. Maria sadar Yesus memang anaknya, tetapi ia juga adalah Allah yang harus dia sembah. Yesus memang anaknya, tapi dia adalah juru selamat yang akan dia ikutinya semua hidupnya. Yesus memang anaknya, tetapi ia adalah raja kerajaan surga, bukan kerajaan di dunia. Kerajaan
di dalam hati manusia, bukan kerajaan bertakhta di dunia ini. Tapi dia bertakhta di hati orang-orang yang menerimanya. Yang merasa terpinggirkan karena kesibukan dunia ini. Yang merasa terbuang karena memang banyak dunia ini sekarang yang besar, yang kuat memakan. Tapi dia tersingkirkan dan dia hanya dapat tentram di dalam Kristus. Hanya hati-hati yang seperti itulah yang bisa Yesus lahir, Bapak Ibu. Persiapkanlah hati kita supaya Yesus bisa lahir. Jauhkan Natal dari pesta pora euforia dunia ini. Mungkin makanan berlebihan, minuman yang sampai memabukkan. Jangan nanti apalagi tanggal 31 Desember enggak ada lagi gereja. Karena apa? Karena waktu habis nanti acara pukul 00 sampai tengken dia buka baju. Gereja pun gak ingat lagi tanggal 1. Tapi saya percaya pasti ramai tanggal 1 nanti. Amin. Bapak Ibu, tanggal 31 nanti kita akan sekali ibadah jam 7. Habis ibadah kami akan sudah bagikan nanti tanggal 26 formulir 2 pengharapan 2022. Tuliskanlah apa yang mau didoakan Pak Pendeta sehingga perkeluarga di tanggal 31 akan datang perkeluarga kami doakan di tempat ini. Mau jadi dibawa kemana keluarga ini tahun depan? Apa cita-citanya? Apa harapannya? Apa yang selama ini belum Tuhan jawab? Bawalah, tulislah di kertas duanya nanti. Habis kita akhir tahun, mungkin nanti kita buat 2 grup, Ibu Pendeta di sini, saya di sini, sehingga supaya cepat kita nanti di pukul 00. Kita mau sampaikan semua kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan Bapak Ibu. Sehingga anak, istri, suami, datanglah. Duduk bersama minta sesuatu. Kita serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu. Inilah harapan dan doa kita. Sehingga melalui Natal ini hati kita supaya benar-benar Yesus lahir. Jauhkan dari euforia dunia yang membuat kita makin jauh dari Tuhan. Kita harus sadar Bapak Ibu. Kita ini pendatang di dunia. Jangan sama dengan dunia ini. Kita adalah orang asing. Tempat kita juga ada di sorga. Sadarlah kita jangan terlena dengan kesibukan dan kekayaan dunia ini. Sehingga tidak pernah tertuju lagi hati kita untuk ke sorga. Tetapi ingatlah kita ini pendatang. Kita harus siap tetap menerima Yesus. Membuat Yesus bertakhta di hati kita. Jangan malu mempertuhankan Yesus. Kalaupun dia lahir di palungan. Supaya semua orang merendahkan hati kepadanya. Kalau dia lahir di hotel, enggak mungkin kita bisa datang ke sana. Tapi kalau di palungan, kita harus tunduk, kita harus merendahkan hati kita. Supaya kita semua orang datang untuk menyembah. Sehingga Yesus lahir di hari kita. Biarlah suasana Natal ini tinggal di hati kita, memerintah di hati kita, memberkati di hati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau lahir di palungan. Di tempat yang tidak layak. Ini gambaran hati kami Tuhan. Yang sebenarnya kami meninggalkan Engkau. Yang sebenarnya kami melakukan yang jahat di hadapan-Mu. Yang selama ini iman kami tidak bertumbuh di hadapan kami. Kami sering melawan dan bahkan tidak taat kepada-Mu Tuhan. Ini menggambarkan palungan itu hati kami. Begitu banyak sifat-sifat kami yang tidak layak ini. Tetapi kami mohon kepada-Mu pada saat ini. Engkau sudah lahir di palungan. Biarlah kami juga membuka hati kami untuk bisa layak Engkau lahir di hati kami.
kami adalah orang yang terbuang, orang asing di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kami selama-lamanya, tapi tempat kami ada di surga Tuhan. Biarlah setiap saat kami bisa membuka hati kami, supaya Engkau memerintah, supaya Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Iman kami makin bertumbuh, makin dewasa, makin memaafkan, makin mengasihi, makin berkorban untuk Engkau. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak bisa melakukan kebenaran firman. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Kristus akan selalu hidup, lahir berkarya di hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan. Hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita menutup ibadah kita. Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Kita berdoa doa Bapa kami, doksologi berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga maupun bersalah pada kami. Dan janganlah percobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Kau-nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bukalah palungan hatimu. Tetaplah kita sadar bahwa kita orang yang terbuang. Tempat kita bukan di sini tapi di sorga. Sehingga Kristus tetap mendiami hati kita dan memberkatinya. Terimalah berkatnya. Anugerah daripada Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh-Nya yang kudus, itulah memberkati imanmu, memberkati keluargamu, pekerjaanmu, dan masa depanmu. Malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sambil kita bernyanyi, muliakanlah, dan kita akan bersalam-salaman, salaman Covid di depan. Kita mulai. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera
Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung,